Alhamdulillah, alhamdulillahil ghafar alladzi jaza man syakara wa ghafara liman taba wa astaghfara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tunji qailaha min adzabin nar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul muqarrabin wal abrar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du. Fa ya ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, usikum ana wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal mu'minun al-muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang semoga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan tetap melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Di antara tanda-tanda orang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah ialah banyak bersyukur atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Syukur dibagi menjadi tiga. Satu, bersyukur dengan hati kita, yaitu mengakui dan merasakan bahwa segala kelebihan dan nikmat yang kita rasakan itu semata-mata dari Allah. Baik nikmat itu Allah berikan langsung kepada kita, kepada keluarga kita, kepada lahir dan batin kita, kepada dunia, agama dan akhirat kita. Yang kedua, bersyukur dengan lidah kita. Setelah kita mengakui bahwa segala kelebihan dan kenikmatan yang Allah berikan semata-mata dari Allah, maka akan timbul syukur yang kedua, ialah senantiasa banyak berterima kasih kepada Allah dengan banyak mengucapkan kalimat alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Dan ucapan kalimat alhamdulillah rabbil alamin senantiasa untuk kita perbanyak, karena tidak seorang pun daripada kita yang dapat menghitung nikmat demi nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan ingat bahwa dari kalimat alhamdulillah ada rahasia yang lain. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Aktsiru minal hamdulillah." Perbanyaklah mengucapkan kalimat alhamdulillah. Fa inna laka ainaini wa janahaini tusalli fil jannah tastaghfiru liqa'ilika ila yaumil qiyamah. Perbanyaklah, kata Nabi, mengucapkan kalimat alhamdulillah, karena dari kalimat alhamdulillah yang keluar dari lidah kita, Allah ciptakan satu makhluk, entah itu malaikat atau makhluk yang lain, laga ainaini, yang dia punya kedua mata, wa janahaini, dan kedua sayap, tusalli fil jannah, yang makhluk atau malaikat yang Allah ciptakan dari kalimat alhamdulillah ini senantiasa memohonkan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala di surga, tastaghfiru liqa'iliha, memohonkan ampunan kepada Allah, memohonkan rahmat kepada Allah, memintakan kebaikan kepada Allah untuk orang yang senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillah. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi bersabda, ma min abdin ma an'amallahu ala abdin min ni'matin, tidaklah Allah Ta'ala memberikan sebuah nikmat kepada seorang hamba, faqala alhamdulillah, kemudian hamba tersebut mengucapkan kalimat alhamdulillah satu kali, illa adda syukraha, maka berarti hamba tersebut telah memenuhi syukur daripada nikmat yang Allah berikan tersebut. Fa in qala dzalika ghafarallahu lahu dzunubah, apabila seorang hamba yang ketika diberi nikmat oleh Allah mampu mengucapkan kalimat alhamdulillah sampai 2 kalinya, maka dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala.
Fa in qala dzalika, apabila seorang hamba yang diberi nikmat tersebut mengucapkan kalimat alhamdulillah ketiga kalinya, jaddadallahu lahu thawaban, maka pahala demi pahala Allah berikan kepadanya. Hadirin yang semoga dibanggakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian syukur yang ketiga ialah bersyukur dengan anggota tubuh kita. Dengan cara apa? Yaitu dengan membawa anggota tubuh kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tanpa setiap 5 waktu dalam satu hari satu malam, ialah salat, menghadap Allah, mensujudkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Siapapun dia yang sekarang menjabat apapun, seperti apapun keadaannya, asal mulanya dikeluarkan oleh Allah dari ketiadaan ke dunia melalui rahim ibunya dalam keadaan tidak tahu apa-apa, dalam keadaan tak punya apa-apa, dalam keadaan tidak melekat satu helai kain pun di tubuhnya. Ini pelajaran bagi kita untuk tidak menjadikannya kita orang-orang yang sombong ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, dan Allah jadikan bagi kalian, kata Allah, as-sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, wal af'idah, dan hati. Untuk apa Allah berikan itu semua? Anggota tubuh yang begitu lengkapnya Allah berikan kepada kita. Allah berikan kita kedua mata yang bisa melihat, Allah berikan kita kedua telinga yang bisa mendengar, Allah Ta'ala berikan kita kedua kaki yang bisa berjalan, Allah Ta'ala kita berikan anggota tubuh yang sempurna, yang setiap anggota tubuh bisa kita gunakan untuk kebaikan kita menjalankan kehidupan di dunia ini. Ingat tujuan Allah, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita lahir di dunia, ternyata kita lahir dalam keadaan iman, dalam keadaan damai, dalam keadaan tentram, dan kita lahir di bumi Indonesia yang kita banggakan ini, yang alhamdulillah kemarin pada hari Kamis kita sudah semuanya merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Kita senang, ya, kita bangga, memang kita bersyukur kepada Allah, ya, tetapi ingat, di setiap apa yang kita nikmati ada darah para pejuang yang mengalir di mana-mana. Kita bersyukur kepada Allah karena telah diberikan oleh Allah Ta'ala kakek dan nenek moyang kita yang mau memperjuangkan kemerdekaan bumi pertiwi yang kita banggakan ini. Kita merayakan 17 Agustus Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai anak cucu Panding Padar kemerdekaan ini, kita mendoakan para orang-orang tua kita agar kita termasuk para generasi yang saleh, yang diantara tanda-tandanya yad'una, mendoakan orang-orang tuanya, termasuk orang-orang tua negeri, ialah para pendiri bangsa yang rela mengorbankan jiwa, raga, harta, bahkan jiwa raga mereka. Untuk apa? Agar kita sebagai anak cucunya dapat merasakan nikmatnya, nyamannya bumi Indonesia yang kita banggakan ini. La in syakartum, kata Allah, la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, maka niscaya aku betul-betul akan
menambahkan nikmat-nikmatku tersebut kepada kalian. Dengan apa cara mensyukuri nikmat kemerdekaan yang kita nikmati ini, yang Allah berikan kepada kita? Yang masih muda, isi masa mudamu dengan menimba ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar di masa tuamu bermanfaat bagi umat dan masyarakat. Kemudian yang kita para pemimpin, kita yang orang tua, ayo gunakanlah apa yang Allah berikan nikmat kepada kita untuk menebar kemaslahatan, kebermanfaatan kepada umat dan masyarakat. Karena itu adalah bentuk daripada syukur kita kepada Allah sebagai anak bangsa. Tapi ingat, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Jikalau kalian kufur terhadap nikmat yang aku berikan, kata Allah, ingatlah bahwa azab Allah itu pedih. Kita sujud di atas bumi ini berarti kita bersyukur kepada Allah. Kita menebar kedamaian berarti bersyukur kepada Allah. Kita menebar kemanfaatan dan kemaslahatan berarti bersyukur kepada Allah. Kita menghindar dari pertikaian dan permusuhan berarti bersyukur kepada Allah. Apabila kita melakukan hal-hal itu semua, berarti kita kufur terhadap nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita ini. Cukuplah hancurnya suatu negeri sebagai peringatan bagi kita sebagai anak-anak bangsa yang mencoba untuk menantangkan hubbul watan minal iman, cinta tanah air, cinta kedamaian di negerinya adalah sebagian daripada imannya kepada Allah dan imannya kepada Rasulullah. Karena apabila negara yang aman, negara damai, kita mudah aman untuk salat, aman untuk sujud, aman untuk zikir, aman untuk majlisan dan lain sebagainya. Apabila pertumpahan darah di mana-mana, maka yang kita pikirkan selain diri kita adalah anak cucu kita. Semoga panding padar orang-orang tua kita yang telah memperjuangkan agama dan negara kita, semoga senantiasa diterima amalnya oleh Allah, diterima perjuangannya oleh Allah. Setiap darah yang menetes dari tubuh mereka semoga menjadi amal jariah mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampunkan dosa-dosa mereka, diangkat derajat mereka oleh Allah, dan semoga generasi penerus kita juga senantiasa beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min at-tilawati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim raufur rahim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.